Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja di dalam lindungan Allah SWT. Amin. Dan semoga kawan-kawan dipermudah segala urusannya, dan semoga dijauhkan dari mara bahaya dan majikan yang nggak baik. Semoga dibaikan ya hatinya kepada kawan-kawan, agar kawan-kawan istilahnya betah kerja ya sampai kepulangan membawa rezeki yang barokah. Amin. Nah, ini pertanyaan kawan kita, Kak, bagaimana kalau aku nunggu visa di negara Hong Kong ini, apa bisa? Apakah aturan itu sudah berlaku apa belum? Yang dimana ketika diputus kontrak atau memutuskan kontrak ini harus pulang ke Indonesia, tidak boleh tinggal di negara Hong Kong ya. Jadi kita akan membahasnya, dan kawan-kawan jangan lupa simak videonya. Sebenarnya banyak banget berita-berita ya di sekitar kita, tapi semuanya belum aku susun, dan kawan-kawan aku rasa harus tahu juga ya tentang berita baru di sekitar kita, dan ini bisa nambah pengetahuan kita semuanya. Dan semoga besok atau besok lusa lagi kita bisa membahas berita yang lumayan gempar juga ya di negara ini. Ya, kali ini kita akan membahas tentang masalah visa aja, dan semoga ini bermanfaat buat kawan-kawan yang penasaran tentang masalah visa ketika diputus kontrak oleh majikannya. Apakah boleh tinggal di negara Hong Kong untuk nunggu visa barunya? Dan ini adalah pembahasan, dan semoga kawan-kawan paham. Oke, kita akan membahas tentang masalah visa, tapi sebelumnya izinkan saya ini membahas tentang visa tinggal kawan-kawan, dan ini penting juga loh buat pengetahuan kawan-kawan agar menjadi tolak ukur bagi kawan-kawan yang pengen ganti majikan dan juga ada masalah dengan majikan. Kemudian gimana sih agar bisa nunggu visa di negara ini ya. Nah, ini kejadian teman saya ya. Ya, ini baru kerja di negara Hong Kong sekitaran hampir 3 tahun, 4 tahun kurang lah, 4 tahun kurang ya. Dulu ia kerja di majikan pertama dan finish kontrak selama 2 tahun. Ya, akhirnya ia pindah majikan, kemudian dapatlah majikan yaitu asalnya dari Jepang, namun ia tinggal di sini. Dan majikan ini kaya banget ya, kaya banget. Dan dalam satu keluarga ini ada 3 orang, berarti madam, sir, sama anaknya, satu laki-laki umur 7-8 tahunan. Dan sebelumnya memang sudah ada PRT dari PL sana. Jadi PRT-nya ada 2, Indonesia dan juga PL. Kerja seperti biasanya dan tidak ada kendala masalah bahasa. Lambat laun antara si PRT satunya lagi ini agak cekcok ya. Karena memang si PRT satunya lagi ini sudah lama kerja di situ, jadi agak sewena-wena. Dan teman kita ini karena memang baru, apalagi yaitu butuh duit untuk anaknya dia di tanah air, apalagi dia sebagai single parent ya, dia ini pengen anaknya itu bercukupan sekolah tinggi, dan ia itu pengen secepatnya berhasil bawa uang dan bisa buka usaha di tanah air ya. Dan juga masalah hutang ya agar cepat lunas. Nah, karena keadaan itulah Mbak ini bertahan ya, bertahan walaupun memang digempur. Nggak hanya si cecenya satunya lagi, namun juga majikannya ya. Majikannya itu jadi makin cerewet ya. Ditambah lagi ketika Mbak ini dilibur, kemudian juga ketika mau berangkat, pulangnya tuh harus cepet dan sering banget disuruh ini itu untuk ngambil barang. Sedangkan kalau Mbak PL, si majikan nggak berani Mbak ya. Ya, jadi ya itulah, Mbak ini tetap aja ngalah kepada majikannya. Bahkan libur pun ini masih disuruh belanja ini belanja itu sama Mbak PL. Tapi Mbak ini tetap nurut ya, tetap nurut. Ya memang karena dia butuh duit. Karena butuh duit dan pengen cepet-cepet istilahnya ndang finish, pengen balik gak atau ganti majikan lagi.
Itu loh, jadi keinginan itulah yang membuat Mbak ini sabar dan sabar sampai kejadian Mbak PL ini makin marah sama mbaknya ini ya, karena kita tidak tahu atau mbaknya itu tidak tahu alasan kenapa kok mereka makin marah dan makin menjadi-jadi. Jadi tidak hanya Mbak PL-nya namun juga majikannya perempuan. Nah, dan posisi mbaknya ini kan cuma bersih-bersih, masak, sedikit belanja. Sedangkan Mbak PL ini khusus jaga anak ya. Namun ada bagian-bagian tertentu ini Mbak PL yang seharusnya mengerjakan namun tidak mau mengerjakan, malah menyuruh Mbak Indonesia itu. Tapi sekali lagi ya dia tetap menjalankan ya. Jadi marah-marah sama Mbak Indonesia ini dan Mbak Indonesia tetap diam sampai suatu hari antara majikannya ini kembali ke Jepang dan juga mengajak cecenya yang Mbak PL tadi. Setelah kepulangan dari Jepang, mereka makin tambah jahat banget sama Mbak Indonesia. Mungkin ngerasa mereka tidak membutuhkan PRT 1 lagi, jadi dia pengen mengusir secara halus. Apalagi konon ia mendengar semacam kalau dia ini hanya butuh 1 cece untuk mengerjakan semuanya. Karena di Jepang ternyata Mbak PL ini juga udah bisa mencakup semua kerjaan. Masak, bersih-bersih dan juga jaga anak. Itu karena kenapa? Ya majikan mungkin pengen nambahin gaji sekaligus hanya mengambil 1 saja. Nah akhirnya makin marah keduanya. Ini yang membuat si Mbak Indonesia ini lelah ya, dan ia curhat sama aku. Jadi aku bilang, tanyakan sama majikan apakah ia tidak butuh kamu lagi. Kalau memang tidak butuh, maka silakan diputus kontrak atau Anda memutuskan kontrak kerja dan berikan alasan seperti itu di imigrasi. Jadi Mbak ini sebelum memutuskan atau sebelum ia diputus kontrak kerja dan menanyai ke majikannya tentang masalah ini, dia ini sudah mempersiapkan atau mencari majikan ke beberapa agensi dan ia ada beberapa pilihan dan ia menanyakan kepada saya bagaimana tentang rekomendasi majikannya. Ini ada beberapa, coba kamu bisa bantu aku enggak? Dan aku hanya menjawab bahwa menurut kamu baik, silahkan ambil, dan menurut kamu itu cocok buat kamu, dan menurut pertama kali kamu istilahnya nyaman, silahkan ambil. Karena biasanya kalau kamu nyaman dan kamu cocok masalah kerjaannya, silahkan ambil. Karena aku tidak ada di situasi seperti itu, aku tidak di situ, jadi aku tidak bisa ngelihat orangnya itu bagaimana ya. Jadi akhirnya dia mengambil keputusan, diambillah jaga anak juga ya. Nah ketika itu dia langsung memutuskan kontrak kerja dan ia datang ke imigrasi untuk menanyakan apakah boleh tinggal di negara Hong Kong ini untuk proses visa baru. Dan alhamdulillahnya imigrasi Hong Kong meloloskan Mbak ini untuk proses visa baru. Tentu ia memiliki alasan yang kuat kenapa ia diperbolehkan nunggu visa di sini. Jadi yang pertama, Mbak ini tidak ada catatan keburukan ya, karena ia pertama kali kerja di negara Hong Kong ini ya, waktu pertama kali 2 tahun yang lalu ia udah finish kontrak. Ini majikan yang pertama. Kemudian di majikan yang kedua, si imigrasi itu mengetahui bahwa ada 2 CC di dalamnya. Dan kebanyakan imigrasi itu tahu kalau ada 2 CC mesti ada kontroversi di dalamnya. Ya, mesti salah satu ini ada yang keluar. Mungkin karena alasan itulah imigrasi meloloskan, ya. Jadi yang ketiga, ketika si kawan aku ini datang ke imigrasi, tentu ia bisa menjelaskan dengan baik karena bahasa dia juga baik dan dia juga sedikit mengetahui tentang masalah undang-undang tersebut ya. Bagaimana ia meyakinkan ke imigrasi
untuk bisa tinggal di negara ini walaupun posisinya ia diputus kontrak ataupun memutuskan kontrak kerja, ya. Jadi pertanyaan kawan-kawan, bagaimana kalau Anda, kawan-kawan semuanya, ini memutuskan kontrak kerja, bisa nggak tinggal di sini untuk proses visa terbarunya? Jawabannya adalah, kawan-kawan ini punya catatan baik nggak di dalam imigrasi? Kemudian yang kedua, apa alasan Anda memutuskan kontrak kerja? Ketika Anda memiliki alasan yang tepat, secara otomatis imigrasi akan mempertimbangkan Anda tanpa Anda melebih-lebihkan, tanpa Anda mengurang-urangi, tanpa Anda berbohong. Jadi ingat, penting banget yang namanya kejujuran dan penting banget membuat catatan tentang situasi kerja di majikan terakhir Anda agar Anda bisa dipermudah proses visa terbaru, ya. Nah, kawan-kawan semuanya, jadi penting juga yang namanya bahasa, ya. Bahasa, kalau Anda bisa bahasa, Anda bisa menjelaskan dengan baik kepada imigrasi. Intinya itu aja, semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel ini Duri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.